Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Selamat siang, saya Sofyan Sauri, founder daripada Rumah Moderasi dan juga Ketua Divisi Dakwah Yayasan The Bintal. Pada kali ini saya akan bincang-bincang ya dengan di studio podcast ini terkait dengan pengalaman ya, kenapa sebab dia bisa masuk daripada ex narapidana terorisme, kegiatannya apa saja dan sebagainya, banyak bisa kita gali. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Pertama saya perkenalkan dulu, namanya Hendro Fernando. Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam. Ya, beliau saya ceritakan sedikit profilnya, adalah seorang tertangkap kalau tidak salah setelah kasus bom Tamrin 2016, pada itu tanggal 14 Januari. Nah setelah itu beliau termasuk jaringan yang tertangkap. Pengalaman beliau setahu saya ikut dalam masalah pendanaan ya, memberangkatkan orang ke Suriah dan sebagainya. Nanti kita akan bisa tanya gimana kisi-kisi beliau sampai kemudian dia tertangkap, kemudian sampai kemudian bagaimana sih anatomi grup kelompok-kelompok Jamaah Ansor Daulah ini. Nanti kita bisa tanyakan kepada Hendro. Yang kedua, narasumber kita adalah Muhammad Iqbal. Ya, beliau pertama tertangkap pada tahun 2017 ya, termasuk kemudian orang-orang Jamaah Islamiyah. Dan ini dari JAD. Yang kedua, Muhammad Iqbal ini adalah dari Jamaah Ansor Daulah yang tertangkap, yang mana kasusnya adalah ikut di sebuah sasana di daerah Semarang kalau tidak salah. Kemudian orang-orang ini diberangkatkan oleh Jamaah Islamiyah untuk bergabung dengan salah satu faksi-faksi jihad yang ada di Suriah, yang kalau tidak salah faksi-faksi itu masih terafiliasi dengan kelompok-kelompok Al-Qaeda dan sebagainya. Dia tidak sendirian pada waktu itu, cukup ada beberapa kloter yang diberangkatkan ke sana. Artinya walaupun Jamaah Islam kelihatannya vakum dari amaliyat dia sebagaimana di era tahun 2000 dari bom Marriott, bom Bali 2, lalu ada bom Australia dan sebagainya, kali ini sel-selnya mulai mengaktifkan dirinya, lalu banyak mengirimkan beberapa anggotanya ya untuk berpartisipasi dalam perang di Suriah. Bagaimana pengalamannya sangat menarik kita kaji. Demikian, saksikan video podcast kita kali ini. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Pertama saya mau nanya kepada Bang Hendro dulu nih. Kalau tidak salah Bang Hendro wawancara yang kedua kali sekarang ya. Dulu kita pernah ya di 2021 kalau tidak salah, waktu itu setelah ada Pansi itu ya, dengan Asnop, dan yang ketiga dengan Antum, Asnop dan Babe kalau nggak salah, Babe Budiono. Betul. Nih saya mau tanya nih kepada Bang Hendro nih sebelumnya. Bang Hendro waktu itu ketangkap 2016. Setelah itu kalau nggak salah pasca serangan di bom Tamrin. Betul ya. Di Jalan Tamrin. Nah setelah itu penangkapan Antum termasuk yang ketangkap nih. Bisa pengalaman sampai Antum bergabung dengan kelompok-kelompok ini gimana Mas Hendro? Jadi awalnya ya tahun 2011 saya itu udah mulai tertarik lah ya dengan kelompok ini, tentang kelompok-kelompok Al-Qaeda waktu itu. Karena memang banyak pemberitaan tentang Al-Qaeda pada waktu itu ya, pasca penyerangan WTC. Akhirnya carilah ya kan di Google, di YouTube gitu kan. Nah akhirnya ketemulah pengajian. Nah dari awal situlah akhirnya mulai agak sedikit luas intinya. Luas ya. Pengajian di wilayah Bekasi Selatan itu. Itu cari informasi dari mana tuh? Dari internet atau dari situsnya apa yang ente sukai? Waktu itu kita baca-baca itu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah Media ya? Ar-Rahmah.com. Ternyata Ar-Rahmah nih memicu juga. Apa ente ternyata waktu berita apa? Enggak, waktu itu pas kajiannya dapat di itu pamfletnya di Ar-Rahmah.com kan. Ar-Rahmah.com. Jadi akhirnya kita ikutlah pengajian-pengajian di sana. Berarti habis setelah kita tertangkap tuh ya, kasus Aceh rame-rame. Iya betul. Di Masjid Muhammad Ramadan ternyata di sana. Oh Muhammad Ramadan yang di sengketa itu. Betul, yang tingkat itu.
Ternyata memang di sana paket komplit, Stad. Jadi Paket komplit. di sana ada JI-nya juga, ada Al-Qaeda-nya, ada kajian FPI-nya, ada MMI. Memang termasuk jadi markas Ya. ekstrim juga tuh Betul. biji radikal, tapi alhamdulillah sekarang sudah diambil direbut oleh alih. pemerintah kalau nggak salah gitu. Nah, akhirnya mulai dari pengajian-pengajian itu, di situ akhirnya saya sering ngikutin pengajian JAT. JAT. Ya, karena paling banyak di sana Orang masanya. JAT itu. Ya, JAT Bekasi ya. JAT Bekasi. Nah, itu banyak lah ustadz-ustadz yang datang di sana. Akhirnya mulai banyak mengenal ikhwan-ikhwan. Ustadz Halawi Makmun. Ustadz Halawi Makmun, Barumsah juga ada, pernah ada. juga. Macam-macam lah, banyak di sana kan. Dari situ mulai tertarik. Dari situ akhirnya banyak mengenal orang. Nah, Nah, akhirnya mulai tertarik. tarik. eh, Waktu itu udah nikah, Bro? belum, Oh, belum ya? belum 2011 belum. Sudah. Ya, belum. Jadi akhirnya ikut pengajian. Saya emang rutin ikut pengajian tablik akbarnya JAT. Heeh. Nah, jadi di situ akhirnya orang-orang JAT itu kan ada tim rekrutnya ya. Iya. Jadi wah ini non jamaah nih, tapi aktif gitu Tapi kan. aktif datang. Nah, akhirnya Mulai direkrut. ditanya, antum tinggal di mana gitu kan. Oh ikut yuk, tukeran WA lah ya. Tukeran WA, akhirnya diajak pengajian internal. Oh, dia ada kayak halakoh gitu. Halakoh gitu. ya, halakohnya. Jadi kita direkrut, diajak pengajian internal. Akhirnya saya ikut selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan waktu itu, terus lolos. Kita ikut juga acara idatnya dan lain-lain ya, program-programnya kan. Bahkan kita disuruh ngirim-ngirim kebutuhan buat teman-teman yang ada di penjara di Polda, kita kirim itunya tuh barang kebutuhannya gitu. Nah, selama ente ikut itu, waktu itu sudah mulai dilibatkan aksi belum, Bro? Apa maksudnya sudah mulai kan doktrin udah masuk nih, Betul. udah brainwashing nih, wah ini kayaknya udah yang benar ini nih gitu. Mulai dilibatkan pertama awal-awal. Kalau sekarang ini udah jadi delik hukum, ente bisa ditangkap, itu apa tuh, Bro? Pertama-tama awal? Pertama-tama pas masuk, setelah itu ketika sudah masuk ideologinya, pemahamannya ya, akhirnya memang nggak nggak terlalu inilah sama JAT ya, karena kan memang dia struktur tanzim yang sebenarnya jahriyah gitu, ya, yang bukan kemudian SYRI kan. harus muncul di permukaan. Betul. Nah, akhirnya saya lebih condong cari teman-teman yang memang pergerakannya yang di SYRI kan. SYRI yang dia tuh udah siap amaliyat. Betul. Nah, dari situlah akhirnya ketemulah yang namanya Easy Money. Kencang, dan Easy lain-lain. Money itu kalau nggak salah ex mantan PKS tuh, Bro. Betul ya, dia salah satu admin Gasibu dulu. Gasibu. Betul, Gasibu, Gerakan Sari Seribu Donatur. Nah, itu yang sanksi Agung Ajis Betul, yang ya. ada di Pekalongan itu kan Betul, sekarang. ya, yang Napiter juga dulu. Napiter juga dulunya Bom Bali Bom satu. Bali, betul. Nah, dari situ mulai mengenal banyak, akhirnya kita fokus untuk mengelola gimana caranya istri-istri Napiter ini yang suaminya di dalam ada rumah singgah, kita butuhkan kecukupannya. Nah, kita bentuklah badan-badan amal gitulah. Iya. Nah, dari situ udah mulai fokus lah ke yang orang-orang yang di penjara. Tapi paham takfir itu udah mulai muncul kan, Bro? Sudah ketika di JAT kajian internal itu kita dikenalkan namanya hukum-hukum togut. Oh gitu. Iya, sudah dikenalkan itu bahwa ini syirik, demokrasi dan lain-lain, itu sudah dikenalkan. Tapi untuk amaliyah, nah itu dia tidak boleh di situ. Gitu. Kalau jika nggak salah, Gasibu ini kawan-kawan yang dulunya tiap bulan mendapatkan bantuan dari Gasibu. Ketika dia ketahuan ngurus PB remisi, itu langsung di stop di stop bantuannya itu. Akhirnya ini Gasibu nih kalau ada kajian pakar menuliskan sebuah laporan, ini menjadi penghalang deradikalisasi. Betul. Karena ketika pemerintah intervensi nanti memberikan fasilitas remisi atau apa, itu langsung cut di bantuan dari Gasibu. Nah, ini kemudian teman-teman bukannya nggak mau ikut program derat, tapi takut diputus bantuannya. Sementara ada bantuan dari BNPT dari mana, nggak ada waktu itu. Akhirnya jatuh pilihan kepada kelompok Gasibu itu. Gitu. Itulah saya bilang agak diskriminasi. Udah gitu ketika ada kasus ISIS, teman-teman yang nggak baiat kepada kelompok ISIS itu juga nggak dikasih bantuan. Jadi Gasibu ini memang ininya ISIS. Tapi anehnya, Bro, itu sampai sekarang nggak dibubarkan itu, Bro. Lembaga filantropi kayak gitu. Padahal minta duitnya sama masyarakat. Betul. Ya akhirnya sampai situ tahun 2012 ya.
pecah ISIS waktu itu ya di tahun 2014. Nah, mulailah saya sudah kontak sama teman-teman yang sudah berangkat. Sudah banyak yang berangkat. Itu berarti setelah 2013 dong tuh. Iya, deklarasi kekilafahan dia. Ya, kekilafahan 2013 2014 gitu kan. Ya. Mulailah ente jadi panitia keberangkatan. Saya ngomong-ngomong duit dari mana tuh, Bro? Jadi waktu itu saya kontak langsung sama Bahrum Shah ya, yang memang jadi komandan di sana. Nah, saya kontak di sana, saya diarahkan untuk mengelola pendanaan dari Suriah ke Indonesia. Oh, ada juga dari sana, Bro? Dari sana ada, dari Suriah. Itu Pak melalui apa tuh? Western Union Jadi, atau pakai? Kalau saya waktu itu Western Union. Western Union? Iya, Western Union. Tapi kan Western Union kan ada batasannya, Dok. Apa nggak dicurigain tuh, Dok? Ini dana dari Suriah kayak gini. Betul. Ya, waktu itu pernah saya geser uang paling banyak tuh 1,3 miliar ya. Jadi cuma butuh waktu. Itu buat apa? Keberangkatan, ngurus visa atau? Waktu itu beli senjata. Oh, beli senjata? Beli senjata ke Filipina. Jadi senjata ke Filipina untuk dikirim ke Poso, MIT. Karena MIT sudah bayar ke ISIS waktu itu. Berhasil nggak? Untuk penggeseran 1,3 berhasil semuanya. Nggak, senjatanya? Senjatanya ada yang naik, ada yang memang masih belum. Naik maksudnya itu sampai ke Santoso? Sampai ke Santoso. Beli di Filipina? Di Filipina. Siapa yang kesana? Di sana kan ada tim juga. Kita waktu itu pakai si Iron ya, Napitir juga tuh, yang standby di Manado berangkat ke sana. Jadi saya hanya mengkondisikan uang-uangnya saja. Untuk masalah teknis masing-masing gitu. Ada yang mengkondisikan masing-masing gitu. Jadi sistem putus, Sat. Iya, oke. Gitu. Tapi sampai pada puncaknya kasus Tamrin. Apa itu terlibat kasus Tamrin, dong? Pasca Tamrin memang waktu ketika 2016 ya. 2016 tuh Januari waktu itu dia kejadiannya. Memang sebelum akhir-akhir tahun 2015. Kami ini pernah membobol senjata. Lapas ya. Di Lapas Tangerang. Lapas Tangerang kita bobol. Kusworo tuh. Kita memanfaatkan ada napi umum yang memang ikut kajian sama Napiter. Nah, kebetulan dia tamping, Ustaz. Si Kusworo gitu. Kusworo dia tamping, akhirnya kita manfaatkan bahwa kata dia di dalam ada gudang senjata. Bisa nggak diambil? Bisa, Ustaz. Ya udah ambil. Nah, akhirnya sampai digeser semua senjata itu. Dicolong semua tuh. Waktu itu yang sudah di tangan saya yang di luar tuh 9 pucuk. Plus sama peluru-pelurunya. Nah, rencananya memang mau kita kosongin gitu. Tapi kan senjata organik tuh, Dok? Organik asli. Asli. Ada yang dari Rusia ininya. Gitu kan. Tapi nggak sempat dipakai untuk amaliat gitu. Sempat saya bongkar pasang juga, saya tes kan. Gitu. Oh, dari situ, Dok. Dari situ. Di situ lah itu tertangkap tuh. Jadi ceritanya gini, ceritanya ketika kelompok saya ini punya senjata, kita kan kurang peluru nih. Iya. Nah, ada yang kelompok saya itu yang connect sama Tamrin. Dia Siapa? Dian? Bukan Dian, si Ali? Ahmad Cirebon kontak sama kelompok Tamrin. Saya nggak tahu dia kontak sama siapa waktu itu kan, lupa saya kan. Nah, dia butuh senjata. Nah, kita butuh peluru, dia banyak peluru katanya. Ya udah kita barter gitu. Katanya dia ikut kegulung. Enggak, akhirnya pas setelah kejadian itu besok dia amaliyah. Gitu loh. Akhirnya ketangkep. Ya, akhirnya kita langsung ketangkep. Satu rombongan. Kejadian tanggal 14 ya. 14 Januari. Saya ketangkapnya tanggal 15 Jumat itu. Jumatnya. Baru satu hari langsung tertangkap. Nah, akhirnya kena di gudang saya itu. Saya punya gudang di Bekasi itu. Senjata saya taruh di situ semuanya. Terus sama gudang-gudang logistik yang memang untuk dikirim ke Poso. Seperti kebutuhan-kebutuhan militer kan. Dikirim juga apa kayak bagian loreng. Ya, hamuk apa semuanya. Kebutuhan militer yang di-request sama Santoso kan. Nah, itu saya taruh di Bekasi gudangnya. Nanti saya kirim ke Poso. Ke Poso, Pak, melalui ekspedisi gitu. Oh, luar biasa juga. Seperti itu. Jadi akhirnya senjatanya kena di situ kan. Saya akan tanya lagi kepada Bang Iqbal. Iqbal ini mantan ex jamaah Islamiyah yang ikut tertangkap di 2017 karena memang sudah ada prajihatnya yaitu Edat, latihan dia di karantina selama setahun, lalu setelah itu diberangkatkan ke Suriah. Bal, bisa cerita nggak nih ceritanya bisa bergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah? Karena kalau menurut analisa saya, pesantren antum kan pesantren Al-Huda di Ciwidey, Bandung Selatan.
Kalau nggak salah itu Ustadz Yasin pengasuhnya itu memang anggota JI. Beliau bilang ke saya dia mengalumi meruki, artinya termasuk pondok pesantren jaringan meruki. Wajar kalau kita kemudian antum direkrut di situ dan ini. Itu gimana ceritanya Bang? Sampai ente ceritalah sampai bisa berangkat ke Suriah itu Bang. Ya. Di tahun 2014 saya ini sebenarnya jebolan, Jebolan. bukan lulusan. Karena faktor orang tua meninggal. Meninggal waktu itu, oh gitu. Bapak meninggal. Udah berapa tahun berarti di pesantren waktu itu? Saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Kurang lebih. DO dong berarti? Nggak selesai? Saya izin sama Ustaz. Oh gitu. Baik-baik, karena saya ingin cari pekerjaan buat sekolah Bantu orang adik tua. saya. Kemudian sebenarnya tidak dikasih wejangan untuk masuk jamaah itu nggak ada, maksudnya Nggak ada. ya, maksudnya kalau beda mungkin dengan maaf daulah ya harus begini dikasih tahu nama depan, tapi dia kan Enggak. dia emang benar-benar sir tersembunyi, apa nggak bakalan ditaruh di muka gitu, nih gabung di sini aja, enggak. Tapi habis saya pulang, bapak saya kemudian meninggal. Sebagai anak muda saya goyang ya, cuman 2 pilihannya, kalau nggak nakal saya jadi lebih baik kan gitu. Cuman saya bilang wasiat bapak saya cuma 2, jangan ninggalin sekolah sama mabuk, berarti kan saya nggak boleh nakal. Boleh nakal. Saya di situ mulai cari pengajian di daerah Tambun. Kemudian kok setiap minggu di sini rame pengajian Di itu situ? umum ya, umum, sifatnya kayak lagi umum, bukan eksklusif ya. Memang itu kurang lebih ada 50 orang Yang ngaji itu yang ngaji. penuh juga, Iya. lumayan. Setiap minggu saya rajin rutin di situ. Kemudian murabi saya, ustadz saya senang gitu, maksudnya anak ini kok Rajin gitu. dipanggil, mau lebih lanjut nggak ilmunya yang lebih tinggi seperti itu, kamu ngajinya pindah ke Ustadz di Oh, gitu. Cikarang. Kata dia gitu. Iya. Saya cuman ternyata sistem JI seperti itu, per kelas ya, ada ininya apa, ada tingkatan, Ada levelnya. ada levelnya yang sudah, karena saya udah jadi ya, karena itu yang saya pelajari sampai tingkatan 6. Tapi Ustadz yang ngarahkan tuh orang GI juga. Orang JI juga ternyata. Oh. Cuma dia itu tadi, dia nggak memberitahu Iya. dia JI. Kenapa saya bilang saya tahu dia JI? Karena pas saya udah baik barulah Ada dia. ketemu kan. Saya bilang ya udah, sudah tahu kan. Tapi karena dulu ente yang merekomendasi di pondok pesantren Al-Huda itu siapa? Yang singkat cerita, Kok bisa tahu itu ini pondok pesantren gitu dari siapa? pondok pesantren. Oke, saya kan dari Karena pondok pesantren itu Mutakin Cirebon, Mutakin Cirebon. Iya. Oke. Apa SMP waktu itu? SMP. Berarti itu udah 3 tahun nih lulus dari sini. Ya, pilihannya Al-Mutakin itu termasuk afiliasi ya. JI juga. Ya. Akhirnya dari Al-Mutakin itu Al-Mutakin diarahkan lagi ke situ Al-Huda. sebenarnya disuruh mencari. Cari. Cuman ada pilihan, ada beberapa pilihan. Darus Syahadah, DS, Nurul Hadid Nurul Hadid, di Cirebon, cabang Al-Mutakin, Iskariman. Al-Mutakin ini kan Al-Mutakin Jepara kan? Al-Mutakin Jepara juga. Punyanya JI itu. Ya, ada Al-Mutakin Jepara juga. Dan terakhir nyempil Al-Huda. Al-Huda. Ini baru bangun. Ini baru bangun Al-Huda nih. Iya. Berarti itu angkatan berapa tuh? Apa? Al-Huda. Kurang lebih alumni ketiga. Alumni ketiga, berarti baru tahun ketiga dia ngelulusin gitu ceritanya ya. Iya. Ente yang ketiga gitu kan, berarti baru 2 tahun berjalan lah. Terus ente masuk jadi angkatan yang ketiga. Iya. Pada saat itu belum ada alumni karena emang Oh iya. baru kan. Iya. Jadi emang urutannya saya waktu itu kelas 1 SMA, kakak kelas saya kelas 2, kakak kelas 3. Iya, betul. Tapi sebetulnya kalau di JI itu memang perekrutannya dari sekolahan, dicari yang dianggap baik dan sebagainya. Wajar kalau kemudian antum bergabung dengan kelompok JI. Jadi kalau kita lihat genealogi kelompok teroris ini termasuk yang direkrut di sekolah gitu. Jadi JI, kalau Hendro kan
prosesnya dia mulai tertarik pengajian di Said Ramadan itu kan. Dan memang waktu itu Said Ramadan itu dikuasai sama kelompok-kelompok ini nih. Bukan JI, tapi emang ada JI-nya, tapi cenderung dia bilang ini bijit sunnah nih. Istilah orang-orang itu kan gitu, bijit sunnah nih gitu. Bukan sunnah istilah kelompok salafi, walaupun rujukannya juga salafi. Nah, oke, itu jadi anggota JI. Singkat cerita, itu tahun berapa itu? saya jadi yang Kalau lulus tahun berapa waktu itu? lulus dari sekolah. Nah, 2014 saya keluar. 2014. Ya, dibaiat sama JI Nah, itu 2016. 2016. Selama 2 tahun. Berarti setelah 2 tahun nganggur di luar. Selama 2 tahun mengikuti jenjang JI itu. Ah. Pengajian itu baru saya mengetahui dipanggil ke suatu gedung pertemuan. Itu dengan banner yang pelatihan usaha mandiri. Seperti itu kan? Oh, Ada covernya kayak gitu dia? seperti itu. Covernya seperti itu. Usaha mandiri ya. Usaha mandiri. Kemudian sekali lagi, saya dari kelas 1 itu 50 orang yang jadi saya cuma 3 Ustaz. Itu waktu itu. Cuma 3 orang yang bisa dibayar. Akhirnya masuklah ke sasana itu. Belum. Oh, belum. Panjang lagi ceritanya. Panjang lagi. Iya. Masuknya 3 orang. Saya masih ibaratnya kan ada kita reguler Ustaz. Iya. Iya, kita reguler maksudnya. Pas di situ baru saya tahu. Kamu tahu ini apa? Saya pertama dengan polosnya bilang saya Al-Qaeda. Oh gitu. Iya, karena kan yang saya tahu jihad ini faktornya menikah Al-Qaeda. Diketawain. Padahal waktu itu sudah ada ISIS. Dengar-dengar. Udah ada. Oh, khilafah Islamiyah. Saya juga pernah diajak, ada orang yang ikut dengan ISIS, saya pun diajak sebenarnya sama ISIS. Cuman saya bilang kok terlalu frontal dan dia bilang kok semua orang salah. Itu yang bikin itu ketemu orang tuh di mana? di Bandung. Satu sekolah juga? Enggak. Dia ceritanya orang Kerawang nih. Hijrah ke tempat Ustadz Yasin karena lingkungan pondok. Seperti itu. Tapi dia sebenarnya tertarik dengan ISIS. Apaan? Anak ini. Orang ISIS emang. Orang ISIS. Orang ISIS. Ketangkep nggak? Udah ketangkep? Hah? Nggak ketangkep. Waktu beritanya sih beliau udah berangkat. Oh, udah berangkat itu sudah. Saya pernah kerja sama dia jadi tukang teh. Disitulah saya pertama dikasih tahu tentang ISIS. Saya bilang kok begini? Saya nggak masuk di hati. Tapi waktu itu udah berkenalan dengan udah diajak kelompok JI, sudah dalam proses. Enggak, belum. Belum, Itu belum. masih sekolah. Masih sekolah. Kan saya 2013 berarti itu. Di sekolahan saya tidak pernah dikasih tahu kamu di sekolahan JI, nggak ada. Iya. Memang kalau JI, JAD ini memang udah beda-beda tipis tuh. Kadang dalam interaksi karena belum ada khilafah waktu itu, banyak kelompok-kelompok Aman Abdurrahman juga tinggal di seputaran pondok pesantren afiliasi JI karena memang yang lebih dekat tuh itu gitu. Karena sama-sama kelompok jihadis. Oke. Terus saya mau tanya ini langsung lengkap nih demi waktu. Terus ente tertangkap ini kasusnya apa nih? Kasusnya sedikit cerita, saya direkomendasikan oleh Ustadz Yasin ikut Sasana. Sasana. Kayak Sasana tinju gitu ya? Sasana tinju. Namanya Sasana Barasatria. Di pertempatan di Semarang. Ungaran, Bawen, Salatiga. Itu daerah situ. Dari situ ya? Iya. Di situ awalnya kita seleksi dulu. Dari beberapa pondok itu dikirimlah sekitar berapa puluh orang, 30 sampai 40 orang untuk seleksi di situ. Terkikis hingga 20 orang. Emang kuotanya untuk 20 orang. 20 orang. Saya mengikuti seleksi 3 hari 2 malam. Seleksi itu apa aja yang di ini? Seleksi pertama fisik, pengetahuan agama, baca Quran, tahfidnya pastikan. Terus ini berapa juz apa loh itu? kurang lebih 5 juz ya? Mungkin tuh? Belum. Masih banyak yang proses. Oke, setelah itu apa lagi? Di proses di situ. Nah, tinggal 25 orang. Biasanya ditanya nggak, ada punya saudara TNI Polri nggak gitu nggak? Enggak. Biasanya kalau ada hubungan TNI Polri nggak itu biasanya NII biasanya kayak gitu kalau jadi kan bener gini. Bahkan lebih halus lagi. Mereka
gimana caranya bisa masuk ke vaksin ke Polri atau ke TNI gitu. kemana-mana seperti itu. Bahkan Ustadz Farid Ogbah kurang apa? Bisa bikin partai umat. Bahkan berkunjung ke Jokowi lagi. Presiden. Ya. Iya kan, dari zamannya Pak Harto dia ada foto salaman sama Pak Harto. Terus bisa, ada sambil dengan Pak Jokowi. Kalau bisa jadi seperti itu. Jadi ini berarti ini infiltrasi juga dong nih. Ntar kalau udah gitu nyolong senjata. Gak tahu. Ngeri juga. Jadi ceritanya masuk Sasana, ternyata inti dipersiapkan berangkat ke Suriah. Ya, itu setelah saya emang waktu baiat sudah tahu program itu. Ini program cepat untuk ke medan perang Sasana ke Suriah. Waktu itu emang lagi panas-panasnya kan Bashar Assad lagi menggempur warga Suriah. Makanya saya pengen sekali untuk berangkat ke Suriah. Makanya Nanti cita-citanya mati syahid dong nih. Cita-cita menang. Oh bukan mati syahid. Mati syahid hadiah. Hadiah. Oh iskariman obat syahidan. Siap. Masya Allah. Di doktrinnya seperti itu. Iya. Ya cerita. Tahun berapa itu berangkat ke Suriah? Berangkat Suriah 2016. 16. Akhir ya. Novemberan. Habis kejadiannya si Hendro tuh. Hendro habis ketangkap tuh kalau satu. Jadi Iya. akhir udah mau persiapan berangkat nih ceritanya. Iya. Ngurus paspor di mana? Bikin paspor. Saya bikin paspor di Bekasi, di Bekasi, saya gagal. Gagal kenapa? Karena disangkanya TKI ilegal. Oh gitu. Ya, terus di Bandung saya sempat juga. Bikin. Disangkanya teroris. Karena waktu itu saya jenggotan salah. Oh gitu. Dikoreksi, udah pakai calo di Pati. Saya bikin di Pati. Pati Jawa Tengah. Iya. Malah bisa. Habis berapa? Habis berapa? 1,6. Yang bayar siapa? Jamaah yang bayar. Jadi kadang jamaah ini juga menghalalkan segala cara juga ya. Iya. Nyolok juga ya demi tujuan suci. Katanya si UU deh. Udah ujung-ujungnya duit. Duit. Iya sih ya, duit. Tapi kan tentu riswah tuh. Siap. Kan ada istilahnya Rasul wal murtasil finnar. Menyogok yang disogok di neraka. Ini nggak takut neraka. Siap. Waktu itu mungkin pikirnya mereka terlalu menggampangkan. Oh iya, nggak gampangin sih. Tapi dalam urusan jihad nih kadang mereka suka menghalalkan gitu, walaupun ada hadis secara ini. Pakai siasa dong. Biasa gitu ya. Siap. Nah, ente visanya untuk apa? Ente tujuannya kemana? Ke Suriah? Apa ke Turki? Jalan-jalan dulu kita, Ustaz. Jadi umroh dulu? Iya. 4 hari pertama kita ke Vietnam. Wih, ke Vietnam? Ngapain ente di Vietnam? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Habisin duit lah ya? Habisin duit. Vietnam, terus cuci mata dong di sana. Siap. Seperti itu saja, cuman wah banyak fitnah. Saya bilang, Pak, saya jangan lama-lama di sini. Berarti kalau Vietnam visanya ya, waktu ngurus itu kita ngurus bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, OJK turis. Iya. Habis itu dari Vietnam ke Turki. Dari Vietnam ke transit dulu ke Abu Dhabi. Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab. Langsung ke Turki. Ke Turki kita nggak langsung nyebrang ke Suriah. Kenapa ente nggak minta umroh gitu? Itu kan lagi masuk akal tuh. Ini gua ajarin nih. Siap. Jadi dari Uni Emirat Arab, ya maksudnya tuh kalau bisa tuh dia ini itu namanya kamuflase namanya. Jadi tauriyah atau kitman. Jadi antum menyembunyikan maksud dan tujuan. Makanya manuver dulu ke Vietnam. Oh ya ngapain Vietnam gitu ya, umroh aja gitu. Iya. Tapi kebanyakan kelompok JAD kebanyakan umroh. Tapi cari yang pakai Turki. Sampai di Turki pada ngilang. Itu disalahin juga tuh ini atau ada dicabut karena disinyalir orang umroh punya travelnya itu juga memberangkatkan juga kan pakai visa dia hilang semua tuh sampai di Turki pada hilang. Sebenarnya nggak boleh keluar dari rombongan tuh. Iya. Yang punya travelnya si Armedi anggota JAD juga kalau klubnya Hendro. Nah sampai di sana saya seminggu dulu jalan-jalan di Turki. Sambil Makan kebab yang banyak ya. Iya. Gak enak. Gak enak ya. Saya enakan di sini ya. Siap. Oh dari situ. Dari situ sudah ada yang jemput, ada guide-nya. Ada terima instruksi dulu dari kakak kelas saya di sana, angkatan ketiga, namanya Ray. Ente angkatan berapa emang di sana? Saya angkatan 4. 6. Angkatan 6. Nah, oke. Ente dihubungin tuh. Hubungin, suruh geser ke daerah Antakya. Antakya, bukan Catai dulu.
Hatay. Hatay kan? Hatay itu pintu masuk tuh ke Suriah tuh, apa ke Suriah tuh. Hatay. Nanti dari Hatay Dari Antakya dulu kita di hotel. Iya. Dari kita di Antakya nanti ada guide dari ke hotel kita, baru kita diantar ke Hatay. Seperti itu. Terus gagal. Kemudian orang lagi ada, kami kan 6 orang berangkat. Dibagi 2. Bagi 2. Jadi 2. 2 kloter 3. Gitu ya. Kloter pertama itu berangkat duluan, selang 2 hari baru kami. Tapi mereka nggak ada kabar. Yang megang komando, saya sama teman saya yang megang HP untuk koordinasi ya. Tapi nggak ada kabar waktu itu. Nggak ada kabar selama 1 hari. Wah, saya bilang wah ini kebakaran. Padahal instruksinya dia bisa Saya dihubungin. bisa diseberangkan kalau teman saya sampai. Instruksi awal seperti kalau nggak bisa. Kalau Nggak jadi. nggak bisa, mending nggak usah. Nggak usah. Akan tetapi, saya tanya sama yang di kakak kelas saya yang di Suriah, Mas, paket udah sampai belum? Dikit lagi OTW, lu berangkat aja. Oh gitu. Kan nggak masuk akal. Akad pertama, sampailah dulu teman saya, baru saya berangkat. Di situ saya udah gambling. Wah, udah mulai nggak enak nih. Udah nggak perasaan, udah nggak enak. Cuma 2 pilihan. Hmm. Pertama, ketangkap di 188. Kedua, didoain jamaah karena saya gagal berangkat. Saya pilih Densus Pasal 88. Saya udah yakin, bukan yakin. Wah, ini mah. Tapi yang nangkap kan ternyata apa? Nggak ada. Ternyata teman saya tertangkap duluan. Selama 2 hari hilang, baru kami disuruh berangkat. Nyebrang. Kemudian ada orang Suriah ingin ke Turki untuk menyelamatkan dirinya. Kami ingin ke Suriah, pengen masuk. Ketemu di tengah hutan, gelap waktu itu, nggak ada penerangan. Mereka sambil ditembakin. Oh, tembakin? Iya. Dengar suara tembakan tuh? Iya. Dah, gitu kan. Itu oleh siapa yang nembakin tuh? Tentara Turki. Turki, oh iya. Saya juga tabrakan, saling. Oh, tabrakan sama dia? Iya, baku tindih. Itu Laki-laki. kalau saya nggak masuk arit, maksudnya parit, sedikit Ketembak. itu udah berondong, itu udah bener-bener. Saya sama teman saya, 3 orang, yang satu kabur sama guide-nya. Saya bilang duluan. Oh, si teman antum, Iya. rombongan itu, 3 orang itu. Iya. Satu orang Saya bilang cabut, duluan. Saya pusing teman ini, dia kondisi fisiknya lemah. kalau lari udah kurang. Ya, lu mau gua. Habis itu diinjek-injek kami. Diinjek, ketangkap tuh? Di kan penyusuran. Siap. Tentara Turki. Kami kena, disuruh mepet ke tembok, digamparin tuh tadi. Sama Tentara Turki. Di situ baru yang lain orang Suriah dibebaskan. Balik lagi ke Suriah. Kami mau dipaksa menjadi orang Suriah, nggak bisa. Muka kami muka Jawa. Oh gitu. Muka Indonesia. Dan diaretannya gitu. Oh. Kami pendek. Terus Akhirnya dibawa ke base camp tentara selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Tapi dipukulin nggak? Enggak, cuma dijagain anjing. Makan saya takut anjing. Oh, ada anjing tuh ya? Iya. Biar ente nggak kabur gitu. Iya. Tapi dikasih makan? Ini senjata tuh di sini. Enggak makan selama 2 hari. Ya. Minum juga nggak dikasih? Kami kalau minum ambil curi-curi untuk ke kamar mandi. Oh gitu. Iya. Kalau enggak, itu udah biru semua, udah lemes. Sampai datang komandannya mungkin. Saya dengar Indonesia doang. Ucapan dia karena saya nggak ngerti bahasa Turki. Akhirnya mereka keluar bawa roti isi nasi. Tapi ente ada paspor di situ waktu itu? Paspor udah dibawa masuk Sama-sama? sama guide. Kami taruh di tas. Guide itu yang dengan teman antum tuh yang kabur itu? Iya. Masih lolos itu? Sebelumnya guide itu ngumpulin barang-barang kami dulu, yang orang Suriah asli. Kalau dia kan aksesnya udah gampang. Jadi semua duit, Tapi dolar. guide itu akhirnya ketangkap nggak? Teman antum gimana kabarnya itu? Kabarnya sih sudah masuk. Oh, sudah masuk ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang di sana. Oh. Malah dia yang aman ya? Hah? Malah dia yang aman. Mana dia ya? Paspor antum di situ semua. Iya. Oke. Setelah dari Suriah ketangkap sama aparat antum dideportasi ke ini. Di sana dulu di penampungan selama kurang lebih 1 bulan.
Ada nggak datang orang Indonesia? Datang Densus? KBRI. 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 Densus bukan? Bukan. Nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya. Kemudian kami ya dua Ditanya. argumen lah, Hmm. nggak bohong. Akhirnya ya udah ntar kita tunggu kamu di Indonesia. Siap. Oh gitu. Ya udah tahu. Nggak taunya apa Pak di Novi gitu. Pas sampai Indonesia tuh udah jejer Densus sampai pintu keluar, dari pintu lorong sampai pintu keluar tuh Densus semua. Ya udah. Mantap apa pengalaman antum luar biasa. Dari situ antum tertangkap kena berapa sih? 5 tahun. Kena 3 tahun. Oh 3 tahun. Aduh, benar kali. Udah lu berapa nih? Jangan lama-lama udah 6 tahun 3 bulan. 6 3 bulan ya. kan saya belum ngelakuin apa-apa. Oke.